Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Univet Bantara merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Sukoharjo. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30/1993. Semenjak itulah, kampus ini memiliki visi terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai-nilai kejuangan, serta misi menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, menjalankan penelitian dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEX dan sosmed, serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Program studi pilihan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, Fakultas Teknik, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta program Pasca Sarjana. Sudah menunjang prestasi mahasiswa, Univet Bantara dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Anis. Mohon maaf ya nak sebelumnya. Mungkin suara Bu Anis tidak begitu jelas menyapa kalian. Karena ini agak sedikit batuk. Jadi hati-hati karena cuaca ekstrim juga. Kalian menjaga kesehatan. Nah sebelumnya Bu Anis ingin meminta ketua kelasnya. Ayo siapa? Mas Bagas ya? Iya. Yuk berdoa dulu nak. Untuk mengawali pelajaran bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Sebelum Bu Anis memberikan materinya, Bu Anis ingin mengabsen dulu. Hari ini Agista hadir enggak? Hadir Bu. Kamu Dina Azhara? Andika Saputra? Hadir Bu. Oke. Lindu Aji? Hadir Bu. Kemudian Nindya Kamila? Hadir Bu. Oke. Bintar Yogi? Hadir Bu. Saskia Salsabila? Hadir Bu. Kemudian Bagas Aditama? Hadir Bu. 16 siswa Bu Anis hadir semua ya dalam satu kelas ini ya, 11 MIPA 7. Nah, anak-anak, Bu Anis ingin memberikan kenapa alasannya Bu Anis melihat kemarin kalian menuliskan kesulitan belajar yang membuat kalian kebingungan. Kenapa kok nilainya tidak maksimal? Benar? Betul. Dan materi ini yang pertama adalah kalian peserta didik dapat membentuk strategi belajar yang sesuai dengan apa? Gaya belajar kalian. Kemudian, peserta didik mampu apa? Merumuskan strategi belajar yang sesuai dengan diri kalian. 3. Peserta didik mampu memperinci faktor yang mempengaruhi gaya belajar kalian atau strategi belajar kalian. Dan yang keempat, peserta didik dan kelompok dapat mengkualifikasi faktor yang mempengaruhi hasil belajar sesuai dengan gaya belajar yang tepat. Kemudian, peserta didik membuat hasil proyek. Nah, nanti di sini kalian akan bekerja kelompok untuk mendiskusikan hasil belajar atau gaya belajar yang sesuai dengan diri kalian. Begitu ya anak-anak. Kesulitan belajar yang kalian alami selama ini di SMA 7. Apa Mas? Kesulitannya? Meskipun saya sudah mencatat dan menghafal, nilai saya masih biasa-biasa saja. Itu saja Bu. Berarti selama ini Mas Raja kalau belajar rata-rata mencatat. Oh Iya Bu. Oke, ada lagi kecuali Raja? Oh, Aulia. Caranya kenapa? Bukan apa ya? Saya itu kalau belajar suka bosan kayak monoton gitu-gitu aja.
Oh, begitu. Nah, maka dari itu, karena mungkin teman kalian, Raja sama Mbak Aulia telah mencurahkan apa yang dirasakan atau kesulitan belajar selama ini yang menjadi momok bagi kalian, Bu Anis ingin memberikan jurus jitu. Jurus apa itu? Biar belajar kalian nanti bisa masuk dan nilainya maksimal. Maka dari itu, layanan ini wajib kalian ikuti dengan baik. Begitu ya, Nak ya? Bu Anis ingin memberikan jurus jitu. Menemukan strategi belajar untuk hasil belajar yang maksimal. Tadi Mbak Aulia sudah menceritakan kesulitan belajarnya, monoton nggak masuk-masuk. Mas Raja sudah menjelaskan, dia sudah mencatat banyak, dia sudah membaca tapi kok nggak masuk-masuk. Karena apa? Nah, ini nanti Bu Anis ingin memberikan video dulu kepada kalian. Mohon kalian cermati. Tipe gaya belajar mana diriku? Tadi Mas Raja, Mbak Aulia sudah menyebutkan dia memiliki belajar, tapi kayaknya yang lainnya juga memiliki kesulitan belajar ya, Nak ya? Ini sih orang kinestetik memiliki tulisan yang agak sulit dibaca. Fek, pinjam catatan kamu yang tadi dong. Tulisan kamu, ini apa ya bacanya? Ada nggak murid Bu Anis yang tulisannya kayak Pak Dokter? Ada, Bu. Ada Nah, kalau ada, berarti rata-rata hampir bisa jadi ke kinestetik. Tapi tidak mutlak yang tulisannya jelek itu ke kinestetik semua. Yang berikutnya, Belajarlah menggunakan buku yang berilustrasi dan banyak warna. Siapa yang suka kalau belajar itu pakai warna-warni bukunya? Ada nggak yang di sini? Ada nggak? Saya Oh, ada ternyata. Oh, kayaknya nggak semangat ya. Udah sarapan belum? Yang bergambar. tandai materi yang kamu anggap penting. Usahakan belajar di tempat yang terang ya. Hindari polusi visual ya. Kalau kamu punya ide, jangan lupa ditulis ya. Tahu mind map nggak? Nah, ini anak-anak pada seneng nggak kalau mencatat itu ada mind map-nya atau misalkan gambaran-gambaran sesuai dengan pemikiran kalian. Ada yang nggak menggunakan pakai visual. Kemudian Mind map adalah rangkuman materi auditory. On my waist and put that body on me. Come and di mana saja, kapan saja mendengarkan musik. Lebih suka berkomunikasi melalui telepon. Vega lagi ngapain nih? Ya, Vega kenapa? Bentar, Bu. Sudah belum? Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Nah, kalian buat 3 kelompok tadi. Sebutkan ciri-ciri setiap gaya belajar, kemudian strategi apa yang kalian lakukan agar hasil belajar maksimal. Selama 5 menit ini nanti. Monggo kalian diskusikan bersama teman-teman kalian ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Bentar lagi, Bu. Oh ya. Baru didiskusi. Yang visual berarti sudah siap untuk presentasi? Yang visual? Siap, Bu. Oke. Visual ini presentasi dulu. Silakan. Nanti bergantian dengan temannya yang kelompok visual. Oke, halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi tentang gaya belajar visual. Nah, untuk ciri-cirinya, pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka. Untuk ciri-ciri selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ciri-ciri selanjutnya lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Oke. Pembaca dan pembaca cepat dan tekun.
lebih suka membaca daripada dibacakan. Perencana dan pengatur jangka panjang yang baik, dan mengingat dengan asosiasi visual. Makasih. Iya, sama-sama, Vin. Kemudian, Dan untuk strategi belajarnya ada 5. Yang pertama yaitu memfasilitasi kebutuhan sesuai dengan gaya belajar. Yang kedua, merubah gaya belajar sesuai dengan karakteristik diri. terus, Yang ketiga, dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Yang keempat, membuat coretan, simbol, tanda-tanda penting. Dan yang terakhir, gunakan gambar-gambar berwarna. oke. Tepuk tangan dulu buat yang gaya visual. Cirinya 1, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. Terus, Kemudian mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. terus, Kemudian menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca dan banyak menggunakan isyarat tubuh. kemudian, Kemudian tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. terus strateginya, Untuk strategi belajarnya sendiri ada 4. Yang pertama ada belajar dengan gerak yang tidak ekstrim, dan kedua menggunakan fasilitas yang ada untuk uji praktek belajar. kemudian, Yang ketiga adalah membutuhkan alat peraga lainnya demi menunjang terserapnya informasi pembelajaran. oke. Ada menggunakan jari atau isyarat tubuh untuk menekankan hal-hal penting dalam materi belajar. Oke, pintar. Nah, estetik ya. Kemudian yang auditori, benar semua jawabannya anak-anak. Kemudian Bu Anis ingin memberikan penguatan saja. Bahwasanya pengertian belajar menurut ahli itu ada dari Gardner dan Winkel. Dari Winkel, belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Otomatis dalam belajar dari SD sampai SMA akan bertambah ilmunya. Kalian merasakan enggak? Merasakan enggak perbedaan dulu SD matematika seperti apa? Nah, SMP seperti apa? Sekarang SMA seperti apa? Begitu. Kemudian ciri-ciri belajar itu adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan di sini baik kognitif, psikomotor, dan afektif. Kemudian perubahan itu tidak berlangsung sesaat, tapi terus-menerus dan berubah. Kemudian perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Makanya kalian dari SD belajar, lulus ke SMP, lulus ke SMA, begitu. Kemudian tentang gaya belajar. Sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan dan mengorganisasi, merespon dan memikirkan informasi. Jadi kalian itu tidak ada salahnya memilih gaya belajar auditori atau kinestetik ataupun visual, karena itu style kalian. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Namun, kalian harus konsisten untuk cara belajarnya. Seperti itu. Kamu gaya belajar. Yang pertama adalah visual, yaitu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Jadi lebih menekankan kepada mata. Kemudian gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori yaitu gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang-orang auditori lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain. Biasanya lebih senang belajarnya menggunakan YouTube. Ada enggak? Kemudian gaya belajar. Nah, itu ada kan? Gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang lebih menekankan praktek secara langsung atas apa yang dia pelajari. Jadi sesuatu hal itu dia lebih paham kalau dia mempraktekkannya. Ada enggak yang seperti itu? Nah, kemudian ciri-ciri orang dengan model visual yaitu rapi dan teratur. Kemudian berbicara dengan cepat, perencana dan mengatur jangka panjang yang baik. Kemudian teliti terhadap detail-detail apapun.
terus pengeja yang baik dan dapat menafsirkan kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka. Kemudian lebih mengingat apa yang dia lihat daripada yang dia dengar. Kemudian mengingat dengan asosiasi visual, biasanya tidak terganggu oleh keributan dan membaca cepat dan tekun yang dikatakan oleh kelompok visual tadi. Lebih suka membaca daripada dibacakan dan kemudian biasanya mencoret-coret arti di notes-nya atau di bukunya begitu. Kemudian strategi belajarnya yaitu belajar dengan gambar. Biasanya lebih senang dengan diagram atau peta, coretan simbol atau tanda-tanda penting. Biasanya orang-orang visual itu nanti bolpen warna-warninya lebih banyak karena dia suka yang warna-warni dan harus konsisten untuk menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian auditori itu ada ciri-cirinya. Yang pertama berbicara dulu kepada diri sendiri pada saat belajar, kemudian senang mendengarkan musik, kemudian lebih suka seni musik, belajar dengan mendengarkan musik, suka bicara, suka diskusi, dan menjelaskan dengan temannya seperti itu. Benar enggak? Kemudian anak-anak Benar, Bu. benar kan? Strateginya yaitu membaca dengan suara cerita, menulis ulang yang dipelajari, diskusi atau debat atau wawancara, kemudian mendengarkan melalui kaset, seminar, lokakarya, YouTube, dan belajar bersama kelompok. Seperti itu. Di sini suka enggak belajar kelompok dengan teman-temannya? Seneng enggak? Ada yang seneng enggak? Yang tadi jawab kelompoknya apa? Auditori. Kemudian, nah kalau suka, ini yang ciri-ciri yang kinestetik. Yang kinestetik yaitu berbicara dengan perlahan, ciri-cirinya menanggapi perhatian fisik, kemudian belajar melalui manipulasi dan praktik, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh seperti itu. Nah, faktor yang menghambat ini, faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu ada 3. Faktor internal, eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Faktor internal itu ada aspek fisiknya, psikologisnya, inteligensi, sikap, bakat, minat, dan motivasi. Raja bilang bahwasanya dia bingung sudah mencatat tapi nilainya nggak maksimal. Ternyata Raja termasuk dalam auditori, makanya kalau menerapkan yang seperti tadi, visual tidak cocok. Nah, kemudian faktor eksternalnya itu ada yang mempengaruhi itu lingkungan keluarga. Keluarga nggak nyaman ya jadi nggak nyaman, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan pendekatan pembelajaran. Strategi yang tidak sesuai itu bisa membuat nilai kalian tidak maksimal. Nah, ini sudah di penghujung jam pembelajaran, Bu Anis ingin memberikan pantun dulu. Buah dondong, buah serikaya, belinya di pasar desa. Yuk anak yang luar biasa, berikan kesimpulan wujud aksi nyata. Sebelum ini berakhir, ayo siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Jadi kesimpulannya, selama ini saya menggunakan cara belajar yang salah. Dari pembelajaran ini saya jadi tahu metode pembelajaran yang cocok untuk saya. Oh ya, pintar. Tepuk tangan dulu buat Nindya. Kemudian, Hana. Jadi saya cocoknya menggunakan gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu gaya belajar yang mengutamakan indera penglihatan seperti melihat video, membaca catatan, membuat catatan warna-warni agar enak dibuat, belajar, dan... Tepuk tangan dulu, Talita. Nah, untuk saya sendiri, saya mengambil kesimpulan dari auditori. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari gaya belajar auditori itu kita lebih cepat untuk mendengarkan, biar kayak belajarnya itu lebih enak. Terus habis itu melalui ucapan dan bisa menirukan nada-nada yang diberikan oleh pembicara. Oh iya. Terima kasih. Nah, benar ke semua. Harapannya Bu Ani setelah memberikan materi ini kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang auditori juga pakai auditori, kinestetik menggunakan kinestetik, dan visual menggunakan visual. Untuk itu anak-anak, mohon kalian menuliskan refleksi terkait dengan pembelajaran yang telah Bu Anis berikan di itu. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga kita sehat semuanya. Terima kasih. Sama-sama, Bu.